Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini merupakan salah satu materi matematika SMA untuk kelas 10. Baik semuanya, untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan 3 metode ya. Ada metode pemfaktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, serta dengan rumus ABC. Sebenarnya, masih banyak cara mencari akar-akar dalam persamaan kuadrat. Namun, dalam video kali ini akan dibahas mengenai metode pemfaktoran, metode melengkapi kuadrat sempurna, serta metode rumus ABC. Oke, apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Apa bedanya antara persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Selanjutnya, dengan metode apa saja akar-akar persamaan kuadrat bisa dicari? Temukan jawabannya pada video berikut. Persamaan kuadrat. Bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Saya ulang bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Syaratnya bahwa a, b, c itu harus bilangan real. A, b, c-nya harus bilangan real serta a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kalau kemarin fungsi kuadrat, rumus umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau sekarang persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jangan lupa syaratnya ya. Syaratnya adalah a, b, dan c-nya harus bilangan real serta a-nya tidak boleh sama dengan 0. Misal di sini ada 2x kuadrat tambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti a-nya 2, b-nya 5, c-nya negatif 3. Kemudian negatif 4x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Berarti a-nya negatif 4, b-nya 0, kemudian c-nya negatif 25. Di sini hanya ada negatif 4x kuadrat dikurang 25. Jadi di sini tidak ada nilai b-nya ya. Oke. Selanjutnya ada 3x kuadrat ditambah 11x sama dengan 10. Kalau diperhatikan nilai a-nya 3, b-nya 11, c-nya 0. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat itu kita sebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat atau suatu penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada banyak caranya. Namun di video kali ini kita hanya akan bahas mengenai pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, serta melalui rumus persamaan ABC. Yang bagian pertama, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Jika suatu persamaan kuadrat dapat difaktorkan dalam bentuk HK sama dengan 0, maka persamaan itu dapat diselesaikan dengan pemfaktoran. Misalnya, di sini saya punya sebuah persamaan x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Persamaannya x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan. Nah, x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0 itu adalah x dikurang 2 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti di sini bisa saja x kurang 2 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti dari x kurang 2 sama dengan 0 kita dapatkan x sama dengan 2, dan dari x tambah 3 sama dengan 0 kita dapatkan x sama dengan negatif 3. Sehingga akar-akarnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 3. Contoh yang lain. Faktorkanlah dan tentukan akar-akar dari persamaan berikut. Untuk soal A, x kuadrat tambah 10x tambah 21 sama dengan 0.
Dan B, 6x kuadrat dikurang 11x dikurang 10 sama dengan 0. Soal yang pertama, x kuadrat tambah 10x ditambah 21 sama dengan 0. Di sini bisa difaktorkan menjadi x tambah 7 dan x tambah 3. Sehingga x tambah 7 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Dari x tambah 7 sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan negatif 7. Dari x tambah 3 sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan negatif 3. Sehingga akar-akar persamaan dari x kuadrat tambah 10x tambah 21 itu adalah x sama dengan negatif 7 atau x sama dengan negatif 3. Untuk soal berikutnya, 6x kuadrat dikurang 11x dikurang 10 sama dengan 0. Di sini bisa difaktorkan menjadi 2x dikurang 5 dikali 3x tambah 2 sama dengan 0. Dari 2x kurang 5 dikali 3x tambah 2, kita dapatkan 2x dikurangi 5 sama dengan 0 atau 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari 2x kurang 5 sama dengan 0, kita dapatkan nilai x-nya adalah 5 per 2. Dan dari 3x tambah 2 sama dengan 0, kita dapatkan nilai x-nya negatif 2 per 3. Itu merupakan ketiga contoh soal dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Untuk metode berikutnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Bentuk x kuadrat tambah 2ax tambah a kuadrat sama dengan 0 adalah bentuk kuadrat sempurna. Karena x kuadrat tambah 2ax tambah a kuadrat itu sama dengan x tambah a dikuadratkan. Sedangkan bentuk x kuadrat tambah 2ax bukan kuadrat sempurna. Karena x kuadrat tambah 2ax tidak sama dengan x tambah a kuadrat. Suatu persamaan kuadrat yang tidak dapat diselesaikan dengan pemfaktoran itu dapat diselesaikan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi, tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Makanya, ada alternatif cara lain. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan rumus kuadrat sempurna atau melengkapi kuadrat sempurna. Jadi, ketika ada suatu permasalahan, misal tidak bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran, maka gunakan metode yang lain. Misalnya di sini, persamaan x kuadrat tambah 6x tambah 2 sama dengan 0 itu tidak dapat diselesaikan dengan pemfaktoran. Namun demikian, dapat diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna dengan langkah-langkahnya. Coba kita perhatikan, ada x kuadrat tambah 6x tambah 2. Ini tidak bisa difaktorkan. Sehingga kita gunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Di sini, x kuadrat tambah 6x tambah 2 sama dengan 0 itu menjadi x kuadrat tambah 6x sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 3 kuadrat. Jadi, kedua ruasnya kita tambahkan dengan 3 kuadrat. Yang tadinya x kuadrat tambah 6x sama dengan negatif 2. Ruas kiri ditambah 3 kuadrat, ruas kanan pun ditambah 3 kuadrat. Sehingga x kuadrat tambah 6x tambah 3 kuadrat dan negatif 2 tambah 3 kuadrat. Nah, kita perhatikan bahwa x kuadrat tambah 6x tambah 3 kuadrat itu adalah x tambah 3 dikali x tambah 3. Atau di sini disingkat sebagai x tambah 3 dikuadratkan. Karena 3 kuadrat adalah 9, negatif 2 tambah 9 itu 7. Sehingga kita dapatkan x tambah 3 kuadrat itu sama dengan 7. Oke. Di sini, kedua ruas kita akarkan. X tambah 3 kuadrat kalau diakarkan hasilnya jadi x tambah 3. Dan 7 kalau diakarkan itu plus minus akar 7. Nah, sehingga dari x tambah 3 sama dengan plus minus akar 7, kita mendapatkan dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah x tambah 3 sama dengan akar 7 atau x tambah 3 sama dengan negatif akar 7. Bedanya hanya di sini ya.
akar 7 dan negatif akar 7. Asalnya dari ini, plus minus akar 7. Di sini X tambah 3 sama dengan akar 7. Yang keduanya, X tambah 3 sama dengan negatif akar 7. Dari dua bentuk tadi, kita dapatkan X sama dengan negatif 3 tambah akar 7, atau X sama dengan negatif 3 dikurang akar 7. Contoh berikutnya, misal saya punya 2x kuadrat tambah 8x tambah 1 sama dengan 0. Misal, saya punya 2x kuadrat tambah 8x tambah 1 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, dari 2x kuadrat tambah 8x tambah 1 sama dengan 0, kita ubah bentuknya menjadi 2x kuadrat tambah 8x sama dengan negatif 1. Kedua ruasnya, sebelum kedua ruasnya kita tambahkan, kita coba lihat bahwa 2x kuadrat tambah 8x itu bisa disederhanakan menjadi 2 dikali x kuadrat tambah 4x. Saya ulang, 2x kuadrat tambah 8x, kita ubah terlebih dahulu menjadi 2 dikali x kuadrat tambah 4x. 2 dikali x kuadrat tambah 4x sama dengan negatif 1. Di sini, x kuadrat tambah 4x itu sama saja dengan negatif 1/2, ya. Nah, dengan cara yang sama, kita coba tambahkan kedua ruasnya dengan suatu bilangan. Untuk persamaan ini, kedua ruas kita tambahkan dengan 2 kuadrat. Selanjutnya, silakan diperhatikan ruas kiri. Di ruas kiri, x kuadrat tambah 4x tambah 2 kuadrat. X kuadrat tambah 4x tambah 2 kuadrat itu bisa disederhanakan menjadi x tambah 2 dikuadratkan. Dan di sini, negatif setengah ditambah 2 kuadrat itu hasilnya 7/2. Dengan cara yang sama, kedua ruas kita akarkan. Ya, kedua ruas kita akarkan. X tambah 2 kuadrat diakarkan jadi X tambah 2, 7/2 diakarkan jadi plus minus akar 7/2. Oke, dengan cara yang sama, X tambah 2 sama dengan plus minus setengah akar 14. Nah, di sini dari akar 7/2 itu jadi setengah akar 14. Silakan diingat-ingat lagi materi tentang eksponen logaritma bentuk akarnya. Dari akar 7/2 itu berubah menjadi setengah akar 14. Nah, dari X tambah 2 sama dengan plus minus setengah akar 14, kita dapatkan dua bentuk. Bentuk pertama adalah X tambah 2 sama dengan setengah akar 14, dan bentuk kedua adalah X tambah 2 sama dengan negatif setengah akar 14. Ya, bedanya hanya di plus minusnya. Bentuk yang pertama sama dengan positif setengah akar 14, dan bentuk kedua adalah negatif setengah akar 14. Sehingga X sama dengan negatif 2 tambah setengah akar 14, atau X sama dengan negatif 2 dikurang setengah akar 14. Sehingga akar-akar persamaan dari 2x kuadrat tambah 8x tambah 1 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan negatif 2 tambah setengah akar 14, atau X sama dengan negatif 2 dikurang setengah akar 14. Metode terakhir pada video kali ini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Oke, ketika suatu persamaan kuadrat tidak bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran ataupun dengan metode melengkapi kuadrat sempurna, ada alternatif cara lain dalam mencarinya, yaitu kita gunakan rumus ABC. Bagaimana rumus ABC? Setiap persamaan kuadrat dapat dinyatakan dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat tersebut bisa dicari dengan x12 itu sama dengan negatif b plus minus akar 6b kuadrat dikurang 4ac/2a. Diulang, ketika suatu persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah
X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Jadi rumusnya seperti ini. Baik, kita langsung ke contoh soal. Misalnya, saya punya 5x kuadrat tambah 3x kurang 7 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Dari 5x kuadrat tambah 3x kurang 7 sama dengan 0, kita cari terlebih dahulu. Nilai A-nya adalah 5, nilai B-nya adalah 3, dan nilai C adalah negatif 7. Langsung masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah X12 sama dengan negatif B plus minus B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Sehingga X12 adalah negatif 3 plus minus 3 kuadrat dikurang 4 kali 5 dikali negatif 7 dibagi 2 kali 5. Dari sana, negatif 3 plus minus 3 kuadrat itu 9, 4 dikali 5 20, dikali 7 140. Negatif kali negatif positif, jadi 9 tambah 140 semuanya dibagi 10. Sehingga negatif 3 plus minus akar 149 dibagi 10. Nah, bentuk yang pertama adalah negatif 3 ditambah akar 149 dibagi 10. Dan bentuk yang kedua adalah negatif 3 dikurang akar 149 dibagi 10. Karena ini plus minus, bentuk yang pertama itu plus, bentuk yang kedua itu minus. Dari sana, kita dapatkan akar 149 bisa dicari menggunakan kalkulator, itu sekitaran 12,21 sekian ya. Atau 12,206. Nah, di sana 06 saya bulatkan menjadi 1. Jadi akar 149 itu kurang lebih 12,21. Untuk X1-nya, negatif 3 ditambah 10,21 dibagi 10, atau X2-nya negatif 3 dikurang 12,21 per 10. Nah, di sini X1-nya adalah 9,21 per 10, atau X2-nya negatif 15,21 per 10. Atau X1-nya itu adalah 0,92, X2-nya negatif 1,52. Sehingga dari persamaan 5x kuadrat tambah 3x dikurang 7 sama dengan 0, kita punya akar-akarnya adalah X1 sama dengan 0,92 atau X2 sama dengan negatif 1,52. Nah, untuk materi kali ini sudah selesai bahwa persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat itu hampir sama. Bedanya adalah kalau persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Tapi kalau fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kemudian dalam menyelesaikan persamaan kuadrat kita bisa gunakan antara 3 metode. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara rumus ABC. Untuk menambah pemahaman kita, saya lampirkan 3 buah latihan soal yang bisa dikerjakan. Untuk yang pertama, faktorkanlah tiap bentuk kuadrat di bawah ini dan tentukanlah akar-akar persamaannya. Yang pertama, x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ingat ya, untuk yang nomor 1 harus digunakan metode pemfaktoran. Untuk yang kedua, tentukanlah penyelesaian dari x kuadrat tambah 4x dikurang 12 sama dengan 0 dengan melengkapi kuadrat. Nah, untuk yang kedua, harus menggunakan metode melengkapi kuadrat. Dan yang ketiga, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan 0 dengan rumus ABC, hitung sampai 2 angka di belakang koma. Nah, untuk yang nomor 3, itu wajib menggunakan rumus ABC dan komanya mencari 2 angka di belakang koma. Baik semuanya, sekian materi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan cek di kolom komentar atau langsung tanya ke saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.